jalur perjalanan ojol yang antar bul cantik Brazil berujung ruda paksa di jalan sepi arah Pantai Nyang-Nyang. Yuk kita telusuri dan lihat lokasi persis kejadiannya. Sesepi apa tempatnya? Padahal bulenya teriak-teriak minta tolong. Tidak ada yang datang. Kejadian berawal dari selesainya pesta jam 4 subuh. Bul cantik Brazil ini niat pulang ke vilanya yang gak jauh dari lokasi pesta, yaitu Villa Puri Kelapa, kemudian pesan ojol. Tak lama ojol datang, siap antar. Namun di perjalanan pikiran driver ojol ini berubah karena melihat kondisi bul cantik Brazil yang berpakaian minim dan setengah mabuk. Sebenarnya driver ojol ini bukan orang dengan latar belakang tidak baik. Bahkan dari hasil penelusuran, dia rajin ibadah dan terkenal baik di lingkungannya. Namun dengan situasi yang sepi subuh itu dan melihat bul cantik berpakaian minim, dia jadi punya niat lain. Bukannya mengantar ke tujuan, malah motor dibelokkan ke jalanan yang sepi arah Pantai Nyang-Nyang. Dia berusaha mengalihkan pandangan bule cantik itu dari HP dengan mengajaknya ngobrol dengan bahasa Inggris seadanya. Dan benar juga si bule cantik tidak lagi perhatikan arah peta di HP. Dia bilang ke bule untuk ambil jalan pintas supaya lebih cepat. Kondisi subuh yang dingin dan sepi makin membuat driver ojol ini berfantasi gila untuk menikmati bule cantik Brazil yang setengah mabuk ini. Anda saksikan sendiri di siang hari saja jalanan ini cukup lengan dan sepi, apalagi saat subuh jam 4. Makanya kalau tidak kuat, mending jangan ambil penumpang di jam rawan seperti ini ya. Subuh makin dingin dan makin sepi, membuat abang ojol ini makin nekat untuk melancarkan aksi bejatnya. Sambil terus mengajak ngobrol si bul cantik ini, dia juga berpikir di mana dia akan melakukan perbuatan kotor tersebut agar aman dan tidak ada orang lewat. Di wilayah Uluwatu, Desa Pecatu, memang banyak villa-villa pribadi dan cafe yang sering mengadakan pesta hingga subuh. Sehingga sudah biasa mereka pulang dari pesta diantar oleh ojol. Bul-bul ini merasa aman karena Bali merupakan pusat wisata dunia yang memang terkenal sangat aman meski mereka berpergian di malam hari sendiri dengan ojol. Namun entah kenapa subuh itu setan telah mengusai pikiran driver ojol tersebut. Kejadian ini tentu sangat mencoreng nama baik Bali dan negara Indonesia tentunya. Oleh karena itu, yuk sama-sama kita jaga Bali ini tetap aman dan kondusif bagi semua wisatawan dan penghuninya. Setelah berjalan beberapa lama, akhirnya abang ojol ini memiliki pikiran bahwa jalan ke Pantai Nyang-Nyang adalah tempat yang aman untuk melakukan aksinya ini. Jalan ke pantai ini di siang hari saja sepi, apalagi di subuh seperti ini. Pasti akan lebih sepi lagi. Sebentar lagi kita akan sampai di pertigaan jalan yang mengarah ke Pantai Nyang-Nyang. Dan Anda lihat sendiri bagaimana kondisi jalan ini, sehingga niat jahat abang ojol ini bisa terjadi dengan mulus tanpa gangguan pihak lain. Nah, ini belokan jalan yang menuju Pantai Nyang-Nyang, tempat abang ojol memaksa buke cantik Brazil yang berpakaian minim dan setengah mabuk untuk mengikuti hasrat birahinya yang sudah memuncak sejak pertama dia melihat bule cantik ini di tempat jemputan. Anda perhatikan sendiri kondisi sekitar jalan yang masih penuh semak-semak dan jarang rumah atau villa, sehingga aksi bejat abang ojol ini bisa terlaksana dengan sempurna. Sesampainya di lokasi yang agak jauh dan benar-benar sepi, abang ojol menghentikan motornya dan memaksa si bul cantik turun. Tentu saja bul cantik ini kaget dan ketakutan. Dia mencoba melarikan diri dan berteriak-teriak minta tolong. Namun usahanya sia-sia karena abang ojol yang sudah kerasukan setan ini berhasil menangkapnya. Kemudian si bul cantik ini dipaksa untuk melayani nafsu bejat abang ojol tersebut
Namun dia sempat melawan dengan memukulkan botol minuman kaca ke kepala Abang Ojol. Tapi bukannya berhenti, Abang Ojol ini malah tambah kalap dan mengancam akan membunuh bul cantik ini jika terus melawan. Pelaku membanting dan mencekik bul cantik ini yang masih terus mencoba melawan. Namun sayang meski dia berusaha sekuat tenaga, kekuatan Abang Ojol yang sudah lupa ingatan tidak bisa dikalahkan. Abang Ojol bilang begini ke bul cantik tersebut, "Kalau mau melawan terus saya akan bunuh kamu." Karena ancaman itu akhirnya bul cantik Brazil berusia 26 tahun tersebut pasrah dan mengikuti kehendak Abang Ojol ini. Di lokasi semak yang sepi dan subuh yang dingin akhir Abang Ojol berhasil menggagahi bul cantik tersebut. Setelah selesai menyalurkan hasrat bejanya, Abang Ojol ternyata merasa kasihan dan berniat antar bule cantik itu ke villa tempat dia menginap. Memang dasarnya bukan penjahat jadi gak tegaan. Kemudian dia antarkan bule tersebut dan diturunkan 100 meter dari villa tempat bule itu menginap. Nah sobat, karena situasi dan kondisi, serta peluang yang mendukung akhirnya orang yang tadinya gak berniat jahat jadi berubah pikiran berperilaku seperti binatang. So hati-hati ya. Kejahatan terjadi bukan karena niat pelaku awalnya, tapi karena ada kesempatan. Ini adalah ujung jalan yang menuju Pantai Nyang-Nyang, pantai yang indah bersih. Harusnya kita jaga sama-sama ya, jangan sampai kejadian ini terulang lagi. Jalannya makin mendekati pantai makin turun dan curam. Tapi tenang sudah di beton dan tidak licin, jadi aman buat yang berkendara motor. Siang aja sepi sekaya kawan, apalagi saat subuh jam 4. Pantas aja bulenya sudah lari dan teriak-teriak minta tolong tidak ada yang mendengar dan membantu. Di semak-semak jalan sepi inilah, buel cantik berusia 26 tahun dengan pakai mini dan setengah mabuk dirudak paksa oleh abang driver ojol yang sudah lupa segalanya. Pikirannya cuma satu, bagaimana bisa menikmati buel cantik ini meski di lokasi semak-semak seperti ini. Sobat Semut, apakah pernah datang ke tempat ini? Kalau pernah, komen ya di bawah keindahan Pantai Nyang-Nyang ini. Inilah lokasi parkir motor yang ingin menikmati Pantai Nyang-Nyang. Anda bisa berselancar atau sekedar nongkrong di cafe sambil menikmati sunset. Nah, 12 menit motoran dari Pantai Nyang-Nyang pelaku antar pulang bul cantik tersebut ke villanya. Inilah lokasi villa tempat bul itu menginap. Harusnya kesini dia diantar dari tadi, bukan dibawa dulu ke jalanan sepi di Pantai Nyang-Nyang. Kawan-kawan bul cantik heran. Kenapa baru sampai padahal sudah lama dia meninggalkan area pesta? Karena si bul cantik terdiam dan menangis. Akhir mereka paksa supaya menceritakan kejadian yang menimpanya tadi. Karena masih takut diancam dan dibunuh, bul cantik itu masih terdiam. Sampai akhirnya berani mengaku dan menceritakan semua kejadian yang dilaminya kepada kawan-kawannya di villa. Mendengar itu semua, kawan-kawannya geram dan Sera lapor ke polisi.
Dan tidak perlu lama, pelaku yang sudah kabur ke Jember akhirnya tertangkap di sana. So hati-hati ya kawan, jangan mudah tergoda situasi dan rayuan setan.